Hai Unlockers, dimanapun Anda berada. Serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat sebuah blunder yang terkait dengan peran sejati seorang manajer berdasarkan posisinya. Posisi seorang manajer dapat digambarkan seperti sepotong daging burger di antara dua roti yang di atas dan di bawahnya. Nah, blunder yang bagaimanakah kali ini? Mari kita ikuti slide manajemen berikut ini. Perhatikan apa yang disampaikan oleh sang direktur kepada manajernya. Sang direktur berkata, "Saya benar-benar kecewa dengan apa yang saya dengar tentang presentasi John, bawahan kamu, di PT Persada minggu lalu. Gagal total. Karena saya dengar dia begitu defensif dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. So, lain kali berikan dia tugas-tugas yang bersifat internal saja." Sang manajer meresponinya dengan demikian. "Sebetulnya itu bukan kesan yang saya dapatkan. Tapi memang benar, John beberapa kali terlihat defensif ketika dia melakukan presentasi di kantor. Saya kira saya bisa beri tugas yang tidak berkaitan dengan pelanggan. Saya akan atur segera." Apa yang biasanya terjadi setelah percakapan itu? Sang manajer akan keluar dari ruangan direktur dengan pikiran yang sangat terganggu karena persepsi direktur Anda terhadap John yang begitu negatif. Anda sebetulnya percaya bahwa John mempunyai kemampuan bagus. Dan memang harus diakui, pertanyaan-pertanyaan yang dihadapinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit. Namun, sebetulnya sebagai manajer Anda tidak perlu ikut-ikutan untuk menegaskan bahwa John tidak boleh lagi berhubungan dengan customer. So, pertanyaannya sebetulnya adalah, mengapa direktur Anda begitu kesal terhadap John? Jawabannya adalah bahwa blunder yang sering dilakukan oleh manajer yaitu tidak mewakili bawahan Anda di hadapan atasan Anda secara benar. Saya ulangi, tidak mewakili bawahan Anda di hadapan atasan Anda secara benar. Blunder ini terjadi bisa saja karena sang manajer mungkin hanya ingin menyenangkan atasannya atau takut dianggap tidak mengetahui apa-apa, atau tidak paham risiko yang akan terjadi jika dia tidak mewakili bawahannya di hadapannya dengan baik. Tapi apapun alasannya, itu adalah kesalahan yang fatal. Mengapa salah? Jawaban untuk mengapa salah akan saya jawab dengan mengapa sang direktur kesal. Sang direktur kesal karena dia hanya memperoleh informasi tentang John yang defensif dan tidak ada informasi yang lain. Kegagalan Anda untuk memberikan informasi yang melengkapi tentang presentasi John membuat direktur bertindak hanya berdasarkan informasi sepotong yang dia miliki. Ya, jadi kenapa itu salah? Karena Anda telah membuat satu kondisi situasi sang direktur menjadi kesal. Situasi dan kondisi apa? Anda tidak mampu atau tidak mau untuk memberikan satu informasi yang melengkapi atas informasi yang direktur Anda sudah peroleh. Lalu, mengapa salah? Anda harus ingat, informasi yang buruk akan berakibat keputusan yang buruk. Atau informasi yang buruk sama dengan
keputusan yang buruk. Informasi yang diterima oleh direktur Anda adalah buruk atau paling tidak berat sebelah. Nah, kegagalan Anda memberikan informasi yang lengkap telah berkontribusi terhadap keputusan buruk yang diambil oleh direktur Anda. Selain itu, Anda berarti juga sudah meremehkan kemampuan bawahan Anda sendiri. So, Anda sekarang sudah memahami mengapa ketika Anda tidak mewakili bawahan Anda di hadapan atasan Anda secara benar adalah satu kesalahan. Ini dampaknya. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang manajer? Secara singkat, seorang manajer harus memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja bawahannya dan melaporkan kalau memang ada hal-hal yang berat sebelah sudah disampaikan oleh kepada atasan. Walaupun mungkin sang direktur tetap memutuskan secara sama, tapi paling tidak ketika direktur itu membuat keputusan, keputusannya sudah berdasarkan pada informasi yang utuh dan tidak berat sebelah. So, bagaimana mewakili bawahan Anda secara benar sebagai seorang manajer? Yang pertama adalah Anda harus berperan sebagai penghubung yang baik. Salah satu peran penting seorang manajer adalah memastikan bahwa atasan Anda memperoleh informasi yang akurat tentang kemampuan dan kinerja bawahan Anda, serta bawahan Anda juga memahami dasar dari keputusan yang diambil oleh atasan Anda. Ya, jadi ini satu penghubung yang baik sekali karena atasan Anda menerima informasi yang akurat tentang kemampuan dan kinerja bawahan Anda. Sebaliknya, bawahan Anda juga memahami dasar keputusan yang diambil oleh atasan Anda. Dan cara Anda menyampaikan informasi akan memengaruhi bagaimana informasi itu diterima oleh atasan dan bawahan Anda. Kalau Anda menyampaikan kepada atasan Anda secara ragu-ragu, secara tidak yakin, maka atasan Anda tidak akan menerima seutuhnya laporan Anda itu. Sebaliknya, kalau kepada bawahan Anda menceritakan dengan sedikit sinis, dengan sedikit kesal apa keputusan yang sudah diambil oleh atasan Anda, maka bawahan Anda pun juga akan memahami dengan cara yang sama dengan Anda, yaitu kesal dan kecewa. Ya, sangat penting bagaimana cara Anda menyampaikan informasi itu. Penerimaan yang baik oleh kedua belah pihak dapat diraih bila Anda melakukan penilaian terhadap fakta dan situasi secara objektif serta tidak berat sebelah. Ya, ini tugas yang sangat berat tapi harus Anda lakukan sebagai seorang manajer. Yang kedua, Anda harus ingat, jangan asal mengiyakan atasan Anda atau yes man. Artinya jangan takut ya untuk memberitahu atasan Anda bahwa informasi yang dia peroleh tidak lengkap dan berat sebelah. Juga jangan takut untuk mengekspresikan bahwa Anda tidak setuju dengan karakterisasi yang mungkin sudah dilakukan oleh atasan Anda. Yaitu apa? Oh, bawahan Anda tidak mampu melakukan pekerjaan ini, tidak mampu untuk berhubungan dengan customer dan sebagainya. Atasan Anda mungkin tidak setuju dengan Anda. It's okay. Tapi dia akan kehilangan hasil observasi dan penilaian yang lebih lengkap dari Anda jika Anda asal mengiyakan keputusan atasan Anda. Ya, jadi ingat, jangan sampai atasan Anda itu akan kehilangan hasil observasi dan penilaian yang lebih tepat gara-gara Anda asal yes man. Yang ketiga, Anda juga harus terus-menerus untuk mendukung ide dan usulan yang bagus dari bawahan Anda. Bawahan Anda atau orang-orang yang menjadi tim Anda itu butuh Anda untuk mewakili mereka secara adil di hadapan atasan Anda. Tidak hanya ketika mereka menerima kritikan,
tapi juga ketika mereka memberikan usulan dan ide-ide yang cemerlang untuk perusahaan. Peran Anda sangat vital, yaitu Anda harus menyaring ide-ide itu, ya, khususnya ide-ide dan usulan yang menguntungkan perusahaan dan dapat dilakukan untuk meningkatkan perusahaan. Ini adalah peran yang sangat penting. Karena apa? Karena banyak ide bagus dan usulan cemerlang datangnya dari mereka yang berada di barisan terdepan. Jika ini dilakukan dengan baik, maka produktivitas dan efektivitas dari tim dan perusahaan Anda akan meningkat. Demikian juga bawahan Anda menjadi semakin setia kepada Anda, serta hal ini juga akan memperkuat kerjasama tim. Namun hati-hati, Anda tidak boleh menerima atau menyetujui begitu saja segala perbuatan dan performa dari bawahan Anda. Artinya apa? Artinya Anda sendiri harus selalu mempelajari dan mengecek setiap kritikan yang ditujukan kepada bawahan Anda secara objektif dan adil sebelum Anda mengiyakannya. Termasuk bila kritikan itu berasal dari atasan Anda. Nah, bagaimana dengan final tips tentang menjadi wakil atau mewakili bawahan Anda terhadap atasan Anda? Kita harus mengakui bahwa bawahan biasanya akan menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak. Pertama, dari atasan Anda. Mungkin setelah menerima masukan yang tidak objektif mengenai kinerja mereka. Atau mungkin lagi cari kambing hitam untuk masalah yang lebih besar yang sedang terjadi. Bisa juga kritikan dari pelanggan, karena dia tetap harus mencari orang untuk disalahkan. Atau dari unit lain, yang berusaha mengalihkan kritikan yang mereka terima. Atau mungkin Anda sendiri tergoda untuk ikut-ikut menyalahkan bawahan Anda. Kenapa? Ya, Anda mungkin mau menjaga jarak supaya tidak ikut disalahkan atau dikritik. Atau untuk istilahnya sekarang ini adalah menjaga citra. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, jangan lakukan itu. Jika bawahan Anda menjadi sasaran kritik yang tidak benar, Anda harus di barisan terdepan untuk membelanya. Harus berdiri di barisan terdepan. Karena jika sebuah departemen tidak dapat bergantung kepada manajernya untuk membela dan melindungi, maka departemen itu akan segera hancur tanpa tunggu waktu lagi. Bagaimana dengan final tip selanjutnya? Nah, jika departemen Anda memang mempunyai kelemahan dalam kinerja, ingat, Andalah orang pertama yang harus mengidentifikasi, ya, orang pertama yang harus mengidentifikasi dan lalu memperbaiki kesalahan itu. Kalau itu terjadi, Anda tidak perlu meminta maaf jika Anda memang sedang melakukan perbaikan tersebut. Anda mungkin hanya perlu mengakui bahwa ada kekurangan di sini dan di sana di dalam departemen Anda. Dengan supervisi dan arahan dari Anda, maka perbaikan akan segera dapat dicapai. Selama masa memperbaiki itu, departemen Anda membutuhkan Anda untuk memberikan dukungan dan arahan. Bukan kritikan-kritikan yang terus-menerus. Di dalam situasi apapun, Anda sebagai manajer adalah juru bicara dan penyemangat tim Anda. Terus dorong tim Anda untuk meraih performa setinggi mungkin dan memastikan bahwa departemen-departemen lainnya juga mengakui kinerja tim Anda. Para unlockers, demikianlah seri ke-16 dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limit. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi
dan Anda ingin hal itu dibahas, silahkan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta silakan bantu menginfokan ke rekan-rekan Anda yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.